Salam Arjau, saya Elga Natasha, selamat datang di podcast Arsitektur Hijau. Arsitektur Hijau merupakan kelompok minat mahasiswa di jurusan Arsitektur Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat yang lahir pada 24 November 1985. Selama hampir 36 tahun, Arsitektur Hijau, atau yang biasanya disebut Arjau, tetap berkegiatan sampai dengan saat ini. Dalam rentang waktu itu terjadi regenerasi. Anggota Arjau adalah seumur hidup. Arjau kampus dan Arjau non-kampus untuk yang sudah menjadi alumni terdiri dari mantan mahasiswa angkatan 80-an sampai mahasiswa angkatan 2020-an. Kehadiran podcast ini selain untuk memperkenalkan arsitektur hijau dan pencapaiannya kepada masyarakat luas, juga diharapkan dapat menjadi wadah untuk berkomunikasi dan mempersatukan semua anggota arsitektur hijau dari semua angkatan di mana mereka berada. Jika di podcast lalu kita membahas balik layar dari ekspedisi arsitektur hijau, pada podcast kali ini akan membahas pameran Arjau dari perspektif angkatan muda. Kami hadirkan dua ketua pameran Arjau, Nesha dan Ataya. Halo semua. Halo. Halo. Boleh memperkenalkan diri dulu masing-masing, mungkin dari Ataya dulu boleh. Boleh, kenalin semuanya, nama aku Ataya, di kampus Angkatan 2018 dan di Arjau Angkatan Kertalarajati. Halo semua, nama saya Nesha Yeman. Saya di kampus Angkatan 19, kalau di Arjau itu Angkatan Gana Pramsesa. Oke, sekarang karena kita udah kenalan, mungkin pertama-tama aku mau nanya dulu nih ke kalian berdua, definisi dari architectural exhibition menurut kalian masing-masing itu apa ya? Dari aku dulu mungkin. Oh ya, boleh. Dari Ataya dulu. Menurut aku, architectural exhibition itu punya peran penting nih dalam mempublikasikan data yang kita punya, terutama di Arjau. Arjau kan banyak banget tuh datanya. Nah, kita bisa kemas dalam bentuk pameran, dan ini tuh bisa dikemas dengan menarik, sehingga data yang kita punya ini nggak cuma buat Arjau doang nih, tapi bisa buat masyarakat arsitektur dan buat masyarakat umum juga. Terus karena kita masyarakat arsitektur nih yang belajar spesifik ilmu arsitektur, menurut aku exhibition itu bisa jadi kegiatan yang menarik banget nih, karena kita bisa menerapkan ilmu-ilmu yang kita pelajari di kampus, apalagi kalau pamerannya offline ya, kayak pengalaman ruang yang bisa dibikin menarik, dan lain-lain. Dan menurut aku walaupun online juga, kita tetap bisa menerapkan itu, gitu. Oke, kalau dari Nesha gimana nih Nesha? Mungkin kalau dari aku nggak beda jauh sama Ataya, cuman aku bisa ngelihat kalau misalkan pameran arsitektural tuh bisa jadi wadah di mana kita, apalagi mahasiswa arsitektur, kita tuh bisa ngasah sama gali buat kita tuh ngevisualisasikan karya sama data nih, misalkan Arjau, kita kemas konsepnya, bisa lebih menarik, bisa biar teman-teman yang di luar arsitektur bisa juga lebih paham. Jadi orang-orang awam juga bisa lebih tangkap dan tertarik gitu sama arsitektur di Indonesia gitu. Intinya kita mengemas kembali ilmunya dengan bentuk pameran ya. Terus juga karena kita sebagai mahasiswa arsitektur, kita mengemasnya dengan cara bentuk yang berbeda gitu, dengan menerapkan ilmu kita. Nah, kalau seperti yang kita ketahui juga kalian berdua itu kan merupakan ketua-ketua dari pameran yang diadakan setiap tahunnya sama Arjau. Akan dan yang sudah pernah dilaksanakan. Boleh mungkin dari Ataya lagi nih, ceritain sedikit tentang pamerannya. Boleh banget. Jadi pamerannya itu diadakan di tahun 2020 kemarin. Kita mengangkat eksibisi, yaitu eksibisi Mamasa yang dilakukan di tahun 2015, tepatnya itu di Desa Balatumuka di Kabupaten Mamasa, tepatnya di Provinsi Sulawesi Barat. Gitu. Terus bentuk exhibition-nya ini karena pandemi yang kita semua tahu kondisinya nggak bisa offline, jadi kita kemas pameran ini sebagai bentuk pameran online gitu. Setahu aku juga pertama kalinya ngadain pameran Arjau yang online ya? Betul banget. Jadi Mamasa nih pertama banget kita kemas online. Oke, kalau dari Nesha gimana Nesha? Nah, iya, jadi sampai sekarang ini pameran yang virtual kedua kalau dari setelah Mamasa, yaitu ada pameran Rampak Kapis. Pameran Rampak Kapisnya itu ekspedisinya itu dilakukan tahun 2019. Ada di Kalimantan Selatan, di Kampung Rampak Kapis namanya. Nah, mungkin aku bisa cerita sedikit tentang persiapannya kali ya, Tasya. Iya, boleh. Nah, mungkin persiapannya tuh dari sampai sekarang ini tuh udah
jalan 4 bulan. Nah, sampai nanti masih berlanjut nih, sampai nanti publish website-nya. Nah, terus kalau kita pertama kali untuk ngolahnya itu nggak beda jauh, sama kayak yang cerita Mamasa. Nah, cerita Mamasa tuh jadinya mereka lebih ke kita bedah buku dulu, kita susun tim-tim pameran, lalu dari tim-tim pameran kita mencoba untuk membedah nih, karena kita sendiri dari Angkatan Gana Pramusesa belum pernah ekspedisi kan. Nah, justru karena kita belum pernah ekspedisi, kita mau analisis dulu nih pameran yang kita mau buat tuh kayak gimana. Kita harus tahu gimana caranya pilih konsepnya, terus temanya yang kita mau ambil gimana. Terus kita juga melakukan wawancara-wawancara sama ekspedisi yang waktu itu pernah datang ke sana. Nah, salah satunya juga sharing-sharing gitu pengalaman dari Kak Ataya nih. Ataya kan dulu sempat pegang yang Mamasa, jadi aku sering tanya-tanya Ataya gitu. Intinya melakukan ini dulu ya, diskusi dulu sama angkatan yang melakukan ekspedisi supaya visualisasi kita nantinya bisa sesuai dengan ekspedisi yang udah dijalanin gitu ya, Nes? Iya. Kalau dari Ataya sendiri kemarin persiapan seperti apa ya? Kayak apakah emang ada perubahan dari yang tadinya offline tiba-tiba menjadi online atau gimana? Mungkin boleh diceritain juga, Ataya. Boleh, ini persiapannya menarik banget sih. Jadi kan pandemi itu dari tahun 2020. Nah, awal tahun 2020 ini Angkatan Kartalaraja ini udah mulai menyiapkan pameran offline sekitar 1 atau 3 bulanan gitu. Jadi kita udah mulai nyari tempat, konsepnya mau kayak gimana dan lain-lain. Dan ternyata di awal tahun kita ketemu pandemi dan muter otak gimana caranya supaya pameran ini tetap bisa tersampaikan gitu walaupun bentuknya beda. Dan tantangannya menurut aku yang sangat menarik itu kita ngoprek sendiri apa aja yang bisa kita pakai kayak websitenya atau fitur-fitur yang kita bisa pakai yang itu benar-benar awam. Dan kebetulan KR ini atau Kartalaraja ini angkatan pertama yang mengalami itu gitu. Jadi mau nanya ke angkatan atas juga mereka mungkin belum bisa bantu banyak kan. Jadi cukup struggle di bentukan pamerannya itu. Cuma dari segi materi, acara dan lain-lain itu tetap sama kayak Indonesia yang nanya ke aku juga sering banyak nanya ke angkatan atas yang udah menjalani pameran sebelumnya gitu. Dan ternyata dengan online ini menurut aku bisa membuka banyak opportunity untuk kita menyebarkan data yang kita punya itu lebih luas karena online kan. Jadi tidak tersangkut dengan waktu dan tempat. Jadi ternyata dengan pameran online ini bisa menjangkau banyak banget masyarakat dan kurang lebih sama kayak yang Nisha lakukan, kita juga ada bedah buku, tapi bedanya di akhir rangkaian pameran. Dan gak nyangka ternyata webinar itu bisa dihadiri sampai 300 orang lebih gitu. Dan itu tuh pesertanya dari berbagai penjuru Indonesia gitu loh. Dan waktu itu juga sempat ada yang warga Mamasanya sendiri berterima kasih di webinar itu. Dan itu menyentuh banget menurut aku, untuk aku pribadi dan angkatan yang menyiapkan ini, karena kita bisa menyampaikan pameran ini untuk semua orang dan itu tercapai gitu. Gitu sih. Menarik banget sih. Soalnya juga karena tahun pertama menjadi virtual, jadi banyak tantangannya juga ya, Tay. Betul banget. Kalau boleh tahu kemarin apakah sampai ke mancanegara juga, apa hanya emang di sekitar Indonesia ya yang akses? Nah, ini unik juga nih karena bentuknya website dan kita bisa lihat siapa aja pengunjungnya, lokasinya di mana, dan kita juga kaget ternyata banyak pengunjung yang dari luar Indonesia gitu. Sampai ada bercandaan di kalangan angkatan aku tuh Mamasa 5 benua karena emang beneran dari semua benua tuh ada yang akses ternyata. Mungkin itu dari teman-teman angkatan Arjau yang lebih dahulu, yang alumni-alumninya yang sekarang udah tinggal di luar negeri, ternyata bisa mengakses itu juga, dan itu kita senang banget sih pasti. Gitu. Berarti jadi tantangan buat Nesha juga biar bisa lebih bagus juga ya, Nes? Bisa dong. Yap. Selama aku penasaran ini sih karena kalian berdua online, aku penasaran sama ide-ide dan konsepnya. Mungkin boleh di-sharing gitu bentuk atau foto-foto saat pameran yang sebelumnya, atau mungkin sekedar sharing tentang ide dan konsep awalnya dari pameran itu. Mungkin dari Nesha duluan boleh, atau dari Ataya? Oke.
Nah, berhubung websitenya masih dalam sebuah proses, mungkin aku cuma bisa cerita sedikit nih tentang gimana kita awalnya ngangkat judulnya itu jadi Rampak Kapis Banyu Bersua. Nah, kita tuh ngangkat dari ekspedisi 2019 yang dimana arsitekturnya itu rumah-rumahnya, warga-warganya itu tinggal di atas air. Nah, karena tinggal di atas air, kita sama teman-teman satu angkatan Gana Pramuksa nih juga mencari nama, gimana nih kita bisa setelah baca bukunya, kita lengkapi analisis kita, kenapa nih namanya Rampak Kapis Banyu Bersua. Nah, pertama, karena Rampak Kapis sendiri itu ternyata dalamnya nggak hanya sebuah satu suku, tapi ternyata ada 4 suku. Nah, pertama itu ada suku Bajau, Banjar, Sunda Jawa, sama Bugis. Nah, mungkin dari situ kita bisa jadi titik tengahnya, benang merahnya, gimana kita ngangkat jadi Rampak Kapis Banyu Bersua. Nah, Banyu Bersua, Banyu itu artinya kalau dari bahasa Bajau itu sebagai pendatang yang ada di sana yang awalnya itu sama aja kayak bahasa Jawa artinya air. Kalau sua itu tuh artinya bersatu, saling mendekat. Nah, karena dari situ kita mengangkat Rampak Kapis Banyu Bersua. Jadi di mana dari suatu air dia bisa ngangkat sebuah kampung yang hidup di atas air, dia bisa selama berjalannya waktu dia bisa kumpul jadi satu gitu. Rampak Kapis Banyu Bersua, saling mendekat gitu. Jadi bukan dari mana-mana lagi tapi jadi satu, menyatu gitu. Nah, mungkin selengkapnya bisa dilihat di website kami nanti segera ya. Gitu. Stay tune di IG Arsitektur Hijau buat informasi lebih lanjut gitu. Oke, thank you Nesya. Tapi sejauh ini dari yang mulai persiapan sampai sekarang kan masih berjalan ya Nes? Itu udah ada kendala-kendala gitu belum Nes? Nah, mungkin ini juga bisa menarik juga sih, karena awalnya kita tuh berpikir di zaman pandemi ini, wah kita kayaknya bisa offline nih, kita masih ngelihat ada peluang untuk offline gitu. Jadi dari bentukannya awalnya itu online, terus jadinya offline, kita bagi jadi 2. Jadi kita mau bentukan yang online dan offline. Nah, mungkin dari Ataya tadi cerita aja, kita udah ngelihat nih ada potensi, dari 5 benua aja itu kita bisa taklukkan gitu. Nah, jadi kenapa kita nggak lanjutin itu lagi? Karena itu sebuah potensi buat Arjau gitu. Nah, karena itu jadi potensi buat kita, kenapa kita nggak lanjutin? Nah, jadi yang online ini pasti ada gitu. Nah, offline ini kayak gimana sih rencananya sebuah mahasiswa arsitektur bisa lebih berkembang secara visualisasi gitu, secara bentuk dan ruang. Nah, kita pengen ada offline. Nah, bentukannya itu nanti saling integrasi walaupun nanti ada offline-nya, tapi dia juga bisa akses lewat barcode itu nanti online gitu. Nah, tapi kembali lagi karena kita di zaman pandemi ini sebenarnya kita udah kemas benar-benar rapi, kita udah benar-benar tinggal jalan, tapi dalam waktu dekat ini ada kabar yang lebih buruk gitu dari kondisi pandemi, jadi tidak memungkinkan. Nah, karena tidak memungkinkan ini juga kita sebagai mahasiswa juga tetap harus adaptif gitu. Kita harus adaptif gimana nanti acara ini kalau tetap dijalankan berbahaya atau tidak. Nah, jadi dengan berat hati dibatalkan yang offline gitu. Jadi tetap pameran virtual. Nah, mungkin kendala secara lebih besarnya itu mungkin cuma ada di situ karena kita udah mencoba merancang sedemikian rupa, tapi kita harus pamerannya virtual aja, tapi itu nggak menutup kemungkinan untuk kita jadi bisa ekspor lebih jauh nih. Kita jadi punya banyak waktu buat kita ngejamin bahwa bakal sekeren itu kok website kami gitu. Sayang banget ya Nes, padahal udah menarik banget kalau misalkan integrasi antara online sama offline. Jadi kita menerapkan yang baru seperti Ataya tahun lalu, tapi juga tetap nggak menghilangkan tradisi-tradisi sebelumnya gitu. Betul. Kalau dari Ataya gimana Ataya? Selama persiapan untuk yang konsep, ide-idenya bisa diceritain juga mungkin? Atau kalau ada foto-foto juga boleh. Boleh banget, nanti aku sharing ya. Mungkin cerita dulu sedikit tentang konsepnya, karena bentuknya website dan kita tahu orang mungkin nggak akan terlalu tertarik kalau full isinya materinya dalam bentuk bacaan semua, dan kita
mikir gimana nih caranya supaya semua pengunjungnya itu tetap tertarik nge-scroll sampai akhir, dari awal sampai akhir. Dan akhirnya kita menemukan, oke, kita bikin website yang interaktif dari secara audio, visual, sama semua yang ada di websitenya itu interaktif semua gitu. Jadi akhirnya kita menemukan, oke, kita bikin website yang storytelling, dan kita, ini cukup unik sih, akhirnya kita menyiapkan 2 karakter nih, sebagai maskot dari Mamasa ini yang nanti bakal ada di websitenya. Dan sekarang websitenya masih bisa dibuka di www.mamasa5banua.com. Mungkin aku boleh sharing sedikit buat gambaran websitenya. Boleh, silakan. Oke. Udah terlihat belum? Udah terlihat. Oke, jadi karena kita bikin interaktif, jadi pertama orang tuh disambut dengan video dulu nih, teaser gitu. Terus ada penjelasan tentang apa itu Mamasa dan itu kapan dilakukannya. Terus, nah ini kita karena ada konten audio juga, jadi kita menyarankan orang-orang tuh pakai headset gitu untuk pengalaman yang lebih baik. Terus ada menceritakannya dari awal para ekspeditor itu berangkat ke desanya. Jadi ada dokumentasi mereka jalan dari bandara, terus ketemu kampungnya kayak gimana, gitu. Terus ada penjelasan sedikit tentang lokasi, sampai akhirnya ada data pengunjung dan lain-lain. Nah, ini yang tadi aku bilang ada karakter itu, ada 2 nih, ada karakter laki-laki dan perempuan. Ini audiensnya bisa milih mereka yang mana, dan dilanjutkan dengan perjalanan. Terus kayak tadi mau dibikin interaktif, jadi kita bikin ada opini publik. Setelah mereka baca perjalanannya ekspeditor, mereka bisa pilih apa kesan-pesannya dan lain-lain. Terus ada pengenalan Banua juga. Nah, ini kita beneran pakai semua fitur yang bisa dipakai nih di websitenya, mulai dari 360, terus ada GIF, ada video, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu. Terus, nah ini yang unik juga, kita mau ngejelasin Banuanya supaya bisa diterima oleh masyarakat luas, kita bikin semacam tur ke dalam Banuanya. Jadi mereka bisa keliling-keliling nih ke dalam rumahnya, kayak gitu. Dan ada ornamen yang bisa diklik, nanti ada info lebih lanjutnya nih tentang ornamen Banua dan lain-lain. Gitu sih kurang lebih. Dan di akhir mereka bisa ngasih pesan-pesan mereka setelah melihat pameran kita. Begitu kurang lebih. Menarik banget. Jadi kita bisa seakan-akan merasakan ruangnya secara langsung ya. Iya, betul. Yang itu yang tadi mau disampaikan sih. Gitu. menarik banget. Oke, thank you. Mungkin selanjutnya aku juga mau nanya kendala tadi sama kayak Nesha selama proses persiapan ataupun saat pameran website berlangsung, apakah ada kendala gitu nggak ya dari Ataya? Ada banget, karena ini online, balik lagi kita ngerjain semuanya sendiri, mulai dari ngisi website, teknis, dan lain-lain. Dan kita sempat trial dan error beberapa kali sampai dapat bentukan website yang sekarang. Dan bahkan setelah berlangsung pun, ya namanya website ya, pasti ada aja yang tiba-tiba error, tiba-tiba kontennya berubah sendiri. Makanya kita harus, selama pameran ini berlangsung tuh, kita berkala ngecek ada yang berubah atau enggak, dan lain-lain. Gitu sih lebih ke teknisnya. Cuma selebihnya lancar. Oke, mantap. Mungkin karena pertama kali juga ya jadi website juga, jadi banyak persiapan yang harus berubah dari yang tadinya offline gitu kan ya, Tay? Betul banget. Oke, mungkin sebelum kita mengakhiri, aku mau denger dong kesan-pesan atau suka duka kalau dari Ataya mungkin selama persiapan, kalau dari Nesha, dan kalau dari Ataya bebas nih, boleh selama persiapan atau selama pamerannya berlangsung. Boleh dari Ataya dulu? Boleh. Jadi karena aku sudah mengalami hampir setahun ya, Mamasa ini tahun lalu kan rilisnya September 2020. Sukanya aku pribadi senang banget ngurusin pameran ini, karena ini hal yang baru untuk aku dan angkatan yang mengurus Kartawira Rajani, dan Gana Pramustesa angkatan kalian kan ikutan juga. Terus sangat tersentuh dengan antusias masyarakat, dan gak nyangka juga audiensnya bisa sebanyak itu, dan aku yakin dengan gerakan yang Mamasa bikin bisa jadi pemacu buat angkatan selanjutnya untuk bikin yang pasti lebih baik dari kita gitu. Untuk dukanya ya pandemi sih, padahal momen pameran ini bisa jadi
momen angkatan Kartala Rajani dan Gana Pramosesa dan angkatan atas-atasnya tuh untuk ketemu, sharing, ngobrol secara langsung gitu. Harusnya seperti itu. Tapi karena nggak bisa ya komunikasinya terbatas, mungkin momennya nggak seasik kalau offline gitu. Tapi tetap bisa seru kok ternyata kalau online gitu deh. Iya, benar juga. Kalau misalkan pameran offline, kita bisa saling ketemu juga ya sama angkatan Arjau sebelum-sebelumnya. Iya, benar. Kalau dari Nesya, mungkin Nesya, selama persiapan udah ada suka dukanya mungkin. Iya, mungkin nggak beda jauh nih karena pandemi, untuk saling kerjasama atau ngobrol itu jadi berkurang gitu. Tapi kalau di sisi lain, kita yang belum pernah, paling cuman latdas doang gitu kan, jalan-jalannya. Nah, kita di ekspedisi ini, kita malah jadi belajar lebih banyak pas kita bedah buku nih misalnya. Kita belajar gimana orang itu kalau kita datang ke sana, oh ternyata ada orangnya seperti ini loh. Gak nyangka nih ada rumah di atas air misalnya kayak gitu. Jadi nggak terbatas dari itu, ternyata wawasan kita juga jadi berkembang gitu. Nah mungkin itu sukanya, ya dukanya baik lagi yang tadi. Cuman tetap gimana kita punya satu keinginan gitu buat Arjau tetap jadi satu keluarga gitu. Jadi kita memang kerja selalu bareng, kita susah bareng, kita senang bareng, kalau apa-apa juga selalu bareng gitu. Kita bangga juga bareng. Iya. Walaupun secara virtual ya, Nes. Kita sekarang juga selama kerja lewat Zoom virtual aja ya. Sulit juga untuk ketemu. Oke. Terakhir nih, mungkin dari Ataya atau Nesya ada yang mau disampaikan? Mungkin dari Ataya dulu. Pokoknya buat angkatan selanjutnya semangat buat terus berkarya apapun itu bentuknya. Aku yakin kalian bisa bikin yang jauh lebih baik. Dijaga terus semangatnya. Udah sih itu aja. Oke, thank you. Mungkin Nesya sekaligus promosi juga ya, Nes. Boleh, Nes. Nah, boleh nih. Apalagi bentar lagi kita juga mau publish pameran virtual kedua dari sebelumnya, yaitu Rampakapis Banyu Bersua. Nah, boleh buat teman-teman yang tertarik, apalagi ngelihat pameran kita, itu pasti kalian dijamin bisa untuk menciptakan atau merasakan gimana sih rasanya kita ekspedisi bareng gitu. Nah, mungkin ditunggu aja di bulan Desember awal kita bakal publish Rampakapis Banyu Bersua. Ditunggu aja ya. Oke, thank you. Pameran yang diadakan oleh Arjau setiap tahunnya menjadi salah satu dari kami cara untuk tetap terus melestarikan arsitektur vernakular di Indonesia. Pada podcast kali ini kita sudah membahas mengenai pameran Arjau dan kita akan simak podcast berikutnya. Terima kasih kepada para pendengar, narasumber, dan rekan-rekan yang menyiapkan acara ini. Thank you Nesya dan thank you Ataya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Salam Arjau. Salam Arjau, terima kasih. Terima kasih, dadah.